Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Alatnya namanya poligraf. Poligraf. Iya, karena poli itu Banyak. banyak. Graf itu adalah gambaran, gambarannya grafik, banyak. Jadi ya. ini ada grafik tensi, grafik nadi. Yang diperiksa tensi nadi. Ada banyak faktor subjektif itu yang membuat itu tuh secara ilmiah itu tidak. Jadi banyak negara sampai sekarang tuh menolak itu. Menolak pemakaian itu untuk jadi tidak boleh semata-mata itu Untuk pembuktian. tapi sebagai suatu cara metode untuk itu. Tetapi salah satu itu memang gitu. Dok, percaya nggak katanya kalau orang Cina itu hobinya judi? Oh, sangat percaya. Nah. Bukan Cina aja, Jepang juga, Franky. Tahu nggak di Jepang itu ya, di tempat kuilnya, kuil itu kan ya orang sembahyang kan. Di luarnya itu ada banyak kayak warung-warung di pinggir jalan gitu loh. Jadi kayak di trotoarnya. Itu banyak judi Franky. Tapi kan yang namanya Cina kan derivatifnya ke bawahnya, Dok. Banyak. Termasuk ke Indonesia. Ya, itu yang dokter Jaya karena dokternya pelajarin DNA kan. Jadi masalahnya kita juga ada bibit ya, Dok ya. Enggak, prinsipnya apa tuh enggak? Itu apa sebenarnya yang disenengin orang dari judi? Kan kalau yang lain bayar, kalau ngehayal kan gratis, Dok. Enggak, itu apa ya? Adrenalin, Franky. Ngehayal jadi orang kaya dulu, Dok. Adrenalin. Karena kenapa? Judi itu bikin adrenalinnya tinggi. Nah. Gua menang nggak gitu loh. Nah, itu makanya orang itu senang gitu. Makanya kan kenapa misalnya orang naik halilintar itu mereka senang karena mau nyari adrenalin, Franky. Sekarang, Dok, sejak dokter Jaya judi. Judinya nggak usah repot-repot. Tebak-tebakan. Apa? Tebak manggis? Enggak. Berani bayar berapa, Dok? Kalau dokter Jaya kalah atau menang? Gini, tebak-tebakannya nih. Kalau saya bicara, saya saat ini saya berbohong, saya sebenarnya bohong apa enggak? Maulah, asal menguntungkan. Asal menguntungkan. Salah satu orang bilang gini, kenapa orang selalu bohong? Karena kalau ditanya nih ya, ada 10 orang yang pernah berbohong berapa orang? 11, Dok. Soalnya yang satu bohongnya sampai keterlaluan. Enggak. Nah, jadi kalau saya bilang, Dok, saya saat ini sedang berbohong. Saya bohong apa enggak tuh? Bingung kan, Dok? Kan tergantung kamu. Kalau percaya kamu bohong, makanya saya ajak judi karena saya pasti menang, Dok. Dokter dia bilang, ya kamu bohong. Enggak, saya benar. Pasti bakal menang. Jadi di dalam matematika itu probabilitasnya saya lebih besar dari setengah karena saya menentukan kan. Nah, tapi ilmu-ilmu yang kayak gitu, Dok, berbohong apa enggak nih? Itu sama bukan ahli, seorang psikolog. Wah, dia ngomong, saya bisa menentukan dia bohong nggak. Kita lihat matanya ke sini lagi mikirin ini, lagi mikirin ini. Itu benar nggak? Begini ya. Atau persentase benarnya berapa banyak? Jangan ngomong benar dulu. Itu udah lama belum bahwa orang tuh merasa dia bisa menebak orang bohong apa enggak lagi. Menebak. Banyak sih, udah lama yang kayak gitu. Tahu nggak 1895 tuh orang udah mulai ini. Lihatnya dari mana? Nih pasang tensimeter nih. Diajakin ngobrol. Itu kan pakai teknologi. Ini nggak pakai teknologi. Oh, nggak pakai teknologi. Kalau diajakin ngobrol, matanya ngelihat ke atas. Katanya pegang-pegang ini. Kan katanya gini. Saya pernah nonton di TV. Jadi seorang psikolog atau ahli apalah gitu ya. Kalau matanya ke sini, ke kanan ngeliat ke atas, sama mata ke kiri ke atas, sama mata ke samping kiri, mata ke samping kanan, kesimpulannya beda. Nah, udah gitu. Yang paling jago buat nebak bohong apa enggak istri, Franky. Lu dari mana tadi? Dari sini. Lu lihat mata gua, katanya. Gitu. Begitu dia gak pernah lihat, lu bohong ya, katanya. Ini dokter Jaya lagi curhat.
Bukan. Enggak kan sering ada kayak gituan pakai videonya. Iya, kalau saya sih sama istri mah nggak suka bohong, Dok. Nggak suka, tapi sering. Kan beda antara suka sama sering. Suka tuh suatu keadaan yang memang kita suka, tapi sering tuh walaupun nggak suka tapi sering. Nah, itulah Dok kenapa saya istilahnya sekarang mau ajak Dokter Jaya ngobrol ini, Dok. Masalah kita mengetahui seseorang jujur apa enggak. Nah, Gitu. ceritanya sih sebenarnya waktu kemarin tuh Frankie, ada beberapa waktu lalu tuh ada kasus-kasusnya gede sekali. Terus orang bilang, udah tes kebohongan aja gitu. Karena kan dianggapnya nih orang nih ngomong benar apa enggak gitu loh. Tes kebohongan. Terus kemudian keluar nih salah seorang petinggi yang ngomong, tes itu sih memang bisa akurat sekali. Karena di kita di sini katanya sangat akurat. Berapa akurasinya Pak? Ditanya sama wartawan kan. 93% dia bilang. Berarti akurat sekali. Berarti Papa tes aja situ. Oh enggak, kita nggak mau tes dia. Karena kenapa? Karena kita percaya apa yang dia omongin sama dia gitu lah. Tapi kan itu jadi kontradiktif ya. Di satu hal tuh dia bilang itu ketepatan 90%. Tapi nggak yakin. Tapi tidak diperiksa. Kenapa? Oh saya yakin sama omongan dia. Karena apa, Dok? Ada satu kasus, ya. Saya lupa kasus apa. Orang yang sudah diperiksa tes kebohongannya, karena tidak sesuai dengan harapan pemeriksanya, Dok, disuruh tes terus-terusan sampai harus sesuai dengan harapan tuh, Dok. Enggak, tetapi begini, tes itu di dalam inian forensik itu dia udah lama, Frankie. Tahun 1895 itu sudah diketahui bahwa kalau orang bohong, kalau orang lagi bohong nih, tensinya naik, Frankie. 1895 nih, Dok ya. Iya. Perang Dunia Pertama juga belum. Belum Ya, bukannya belum ya. Jadi kalau orang berbohong, ini ada orang melakukan penelitian nih, ternyata tensinya naik, Frankie. Orang mana, Dok? Orang Amerika lah, biasa lah yang begitu-gitu suka kurang kerjaan. Jadi tensi yang 120/80 tadi itu, Dok, berubah. Kan jadi tanya, lu begitu bohong dia naik. Wah itu berarti artinya bohong apa enggak bisa dilihat dari tensi, Frankie. Nah 1904 ada orang yang lain lagi teliti. Ternyata kalau dia berbohong, napasnya pun berubah menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Nah dari gitu terus kemudian ada orang nih. Nah kalau gitu sebenarnya kita bisa tahu orang bohong apa enggak gitu. Ini ya asumsi dari penelitian. Terus orang bikin bikin alat untuk mendeteksi. Jadi dia ngukur tensi sama pernapasan. Dia lihat nih berubah apa enggak, dicek, ditanya. Jadi ditanyanya ini verifikasi dengan cara ditanya yang benar-benar, yang memang betul-betul fakta gitu. Misalnya lahirnya kapan, di mana, ibunya siapa namanya, ditanya gitu yang gitu. Jadi kan kita udah tahu karena udah ada database-nya kan. Ditanya itu, dijawab benar nggak, sengaja dimelencengin. Oh dia nggak dia bohong gitu. Ketahuan ya. Jadi itu dijadiin database begini. Nah dibikin alatnya namanya poligraf. Poligraf. Iya, karena poli itu banyak. Graf itu adalah gambarannya banyak. Jadi ini ada grafik tensi, grafik nadi. Yang diperiksa tensi nadi. Tapi kalau orang ahli yoga susah diperiksanya, Dok. Kenapa? Dia bisa nyembunyiin. Nah, tapi itu pada waktu itu orang belum sadar itu. Akhirnya itu dianggap wah, kalau gitu kita bisa deteksi. Nah, terus kemudian jadi orang bikin alat itu. Nah, baru sebenarnya kira-kira tahun 1921 itu udah mulai dipakai di Amerika. Berapa? 1921. Wah. 105 tahun yang lalu. Udah dipakai di Amerika di satu kepolisian Berkeley. Di sana dipakai. Tapi kemudian ada orang yang menyempurnakan itu lagi tahun 1939. Dan 39 ditambahin satu lagi. Kalau orang bohong pasti dia keringetan. Nah, keringat itu kalau ada keringat tuh kan keringat tuh isinya ada natrium segala macam. Konduktivitasnya berubah. Jadi ditambahin lagi alat tuh. Satu lagi di sini. Yang keluarin kalau dia berbohong, dia berkeringat, gitunya. Gelombang listriknya beda. Gelombang listriknya nih akibat keluarnya keringat. Jadi ada 3 hal yang diperiksa pada alat lie detector itu atau poligraf. 3 parameter, Dok ya. Nah,
Satu itu adalah Denyut jantung, jantung. artinya tensi sama nadi. Jadi dipasang sini kayak orang pasang tensi gitu. Yang kedua itu pernapasan. Napasan. Napasnya berubah apa aja, berubah frekuensinya dan kedalamannya. Jadi di sini dipasang seperti kayak manset kayak gini, tapi di dada sini buat napas, sama di perut buat lihat dalam apa enggaknya. Dan satunya lagi itu dipasang di tangan. Jadi cara kerjanya gimana, Dok? Dia mendeteksi bahwa kalau orang dia ngomong yang benar, ada gelombangnya begini. Normal. Begitu dia bohong, tensi naik, Ada search, gitu, nadi atau naik, lonjakan. napasnya lebih dalam atau dia napasnya lebih cepat. Dan satu, keluar keringat sehingga aliran listriknya di tangan itu berubah. Jadi 3 parameter tadi harus tiga-tiganya atau salah Harus satu aja? tiga-tiganya. Tiga-tiganya dilihatin. Tapi ada juga sih ya mungkin 2 atau berapa, tapi pokoknya itu akan berubah. Jadi kalau 2 dari 3 separuh bohong. Enggak, tapi masalahnya itu dipakai seperti itu. Nah, itu dipakai tuh. Jadi dari 1921 sampai sekarang tuh dipakai. Dipakai dan itu dipercaya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sebenarnya tadi kan kamu sebenarnya ngomong, itu benar-benar bisa dipercaya apa kagak? Yang dites itu apa? Jadi namanya lie detector, mendeteksi kebohongan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada orang nih, dia maling, dia ditanya-tanya pakai lie detector, apa yang ada di pikirannya dia? Dok ya, secara berpikir saya nih, Dok ya. Seseorang itu kan melakukan itu satu hal yang biasa atau nggak biasa nih, Dok. Jadi kalau seorang kriminal melakukan satu yang kriminal, bisa saja dia nganggapnya bahwa satu itu kan udah lumrah, biasa aja, jadi nggak ada perubahan. Nah, yang itu namanya apa? Psikopat, Franky. Psikopat. Orang psikopat diperiksa, bohong juga dia nggak berubah, Franky, karena udah biasa. Udah biasa ngebohong. Ya tadi saya bilang, saya sedang berbohong. Kalau diperiksa itu gimana gitu kan? Normal. Karena udah kebanyakan bohong. Tapi sebaliknya, kalau orangnya penakut, diinterogasi sama polisi, terus disuruh lie detector, dia kagak bohong pun akhirnya dia ngaku, Franky. Nah, jadi sebenarnya ada kelemahan, Dok ya. Ya, tapi sebenarnya yang dideteksi itu apa? Kebohongan apa bukan, Franky? Yang benernya sebenarnya kan dia kan pertanyaannya kan banyak benernya tuh, Dok. Dari 100 pertanyaan mungkin yang dia mau ambil cuma 5 pertanyaan nggak bener. Yang lainnya kan benar. Jadi dia dipanteng, kayak kita main layangan tuh, Dok, dipanteng aja terus. Nah, gitu. tapi kan ada caranya. Itu caranya adalah begini, ada orang yang biasa bohong, ada juga yang enggak. Nah, itu kan baseline-nya lah. Jadi basisnya kan beda. Ya. Jadi tesnya itu dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, si yang interrogatornya nih, ahli lie detektornya itu punya data latar belakang orang itu. Oke. Dia lahirnya kapan, sekolahnya di mana, temennya siapa, ibunya siapa namanya. Jadi itu adalah yang akan ditanya mula-mula, seperti kayak ice breaking lah kalau ceritanya kan, kalau orang kan ice breaking tanya, "Bapak lahirnya di mana? Saya dengar Bapak lahirnya di sini ya," gitu. Sekalian jadi yang benar-benar kan dia udah tahu mana benar mana enggak. Orang itu kan jawab kan, karena dia itu adalah sesuatu yang memang nggak ada hubungan dengan kasus kan. Dia akan jawab, tapi kadang-kadang dimelesetin sengaja. Dia bilang, lo lahir di Jakarta, dia bilang lahirnya di Bogor. Mana di Jakarta, bukannya di Bogor gitu kan. Jadi tahu yang mana benar mana enggak si penanyanya. Nah, itu jadi baseline nih, orang ini nih yang untuk yang begitu yang gak ada hubungan dengan itu, dia bohong apa enggak gitu loh. Nah, jadi gitu. Nah, ada satu teknik yang juga saya pernah dengan ini. Jadi gini, dia punya kartu nih, dikasih kartu 1 sampai 10. Kamu ambil salah satu. Udah gitu, kan diambil salah satu. Ditanya, jawabnya ya atau tidak. Nomor 1 yang kamu dapat, dijawab ya apa tidak. Tidak. Dia lihat itu gelombangnya. Pada suatu saat dia sebut angka yang dipegang sama dia. Ya atau tidak kan? Kalau dia bohong, kelihatan tuh. Akhirnya dengan menebak semua nomor itu, ini yang kamu pegang kayak nomor 1, yang nomor 7, nomor berapa? Akhirnya kan ketemu ada satu angka
yang dia gitu dia ngomong Beneran atau berubah? berubah. Hmm. Nah itulah lu bro, berarti angka yang lu pegang nomor sekian gitu loh. Hmm. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya itu adalah untuk masuk ke masalah. Nanti setelah itu baru masuk ke pertanyaan yang memang kamu bilang itu yang 5% itu. Yang berkaitan dengan kasus. Pada tanggal sekian kamu ada di sini kan? Gitu loh. Wah gini. Nah dari situ dia lihat tuh gelombangnya tuh. Kalau di gelombangnya naik berarti lo bohong gitu loh. Nah atas dasar itu orang biasanya tuh takut. Kemudian keluarlah dia ketahuan dia bohong apa enggak gitu loh. Nah habis begitu baru dianalisis tuh. Dari gambar grafik-grafiknya dibahas ini. Kamu bohong di sini, kamu begini kan mestinya kan kamu yang kerjain gitu loh. Lie detektor seperti itu. Dok, kan itu alat pasti ada operatornya. Iya. Operatornya tuh sekolahnya di mana? Ada sekolahnya, sekolah poligraf. Jadi di bukan ada bukan sekolah. seorang dokter, bukan seorang psikolog, Itu namanya ahli poligraf. ahli poligraf. Ada sekolahnya. Kalau dia diajarin. lulusnya aja nyontek gimana dong? Nah itu sebabnya. Nah sekarang begini ya. Sekarang masalahnya adalah pertanyaannya kamu setelah tahu seperti itu. Sebenarnya kamu percaya nggak bahwa alat itu efektif sampai 93%? Kalau dibilang 93% saya percaya. Karena apa? Kan bukan 100%. Ya. Ya. Jadi ada menyisakan 7%. Nah 7% ini kan satu hal yang istilahnya bisa saja terjadi pada si orang yang kebetulan beruntung, nggak kedetek. Ya kan? Ya. Gitu. Tapi angka itu sebenarnya agak terlalu tinggi karena kalau dari survei-survei yang ada itu ketepatannya 70-90%. Turun segitu. Tetapi begini masalahnya kan kayak begituan itu kan sering kali ada kejadian. Ini kan ada beberapa kali kejadian. Orang ternyata diuji sama lie detektor, ternyata dia bohong lagi. Nah ada satu kasus yang banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang menunjukkan ternyata dia tidak tepat. Tidak tepat karena kenapa? Begitu dites itu kayaknya nih orang jujur nih. Ternyata dia bohong gitu loh. Nah kasus yang paling parah itu adalah satu kasus yang terjadi tahun 1984. 1984. Nah ada satu kasus di Amerika namanya Green River Killer. Dia pembunuh di Green River. Jadi di Sungai Hijau. Nah dia itu pada waktu dites itu dia lulus ya ternyata dia tidak bersalah. Dan dia dinyatakan tidak bersalah Franky tahun 1984 atas dasar tes itu. Padahal nah dia pembunuhnya gitu. Iya. Nah. Ya, terus kemudian 20 tahun kemudian udah masuk ke era DNA. Diperiksalah DNA dari barang-barang bukti di TKP segala macam. Ternyata memang betul dia pelakunya. Dan habis itu 20 tahun kemudian itu baru dia ngaku, iya kemarin gue bohong kan. 20 tahun kemudian. Saya curiga dok, pembunuhnya itu seorang ahli poligraf. Enggak, tapi masalahnya begini. Orang bilang akhirnya sekarang orang basic rekomendasinya jadi gimana? Nah, di peninjauan kembali. Ya itu kasus tuh. Tapi itu juga banyak cerita-cerita soal orang yang jadi spy, double agent, Amerika sama Rusia, Amerika sama Cina. Itu di lie detektor tuh mereka lulus semua, Franky. Dulu bukan Amerika sama Rusia yang lagi ketopnya, Amerika lawan Soviet. Karena Rusia kan belum pecah. Nah. Enggak, tapi masalahnya begitu. Jadi artinya banyak sekali itu contoh-contoh bahwa itu tidak tepat. Nah sekarang pertanyaannya begini, lebih banyak false positif apa false negatif? False positif itu artinya orang nggak salah jadi salah, atau orang yang tidak bersalah, orang nggak salah jadi salah, atau orang yang bersalah menjadi tidak salah. Yang mana yang lebih banyak kalau menurut kamu? Yang kebanyakan menurut saya, yang nggak salah jadi salah. Iya betul. Dan itu bahaya. Jadi itulah yang membuat jadi kalau orang kapan orang itu begitu ternyata setelah dianalisis dia itu bukan mendeteksi orang bohong apa enggak, karena bohong apa enggak bisa dideteksi Franky. Yang dideteksi apa? Stres. Orang berbohong apa enggak itu stresnya yang dideteksi sama alat itu, karena kalau orang stres itu pasti napasnya berubah, tensi berubah, nadi berubah, keringat berubah. Jadi misalnya contoh kamu nggak salah, tapi kamu di lie detektor takut kan kamu dinyatakan bersalah. Nah ketakutan itulah yang membuat kamu jadi positif. Jadi false positif itu lebih banyak daripada false negatif. Sehingga akhirnya apa? Salah interpretasi.
Ya, jadi artinya sebenarnya di sini kan kita nggak boleh terlalu bergantung. Karena kan cuma 93%. Nah, itu satu. Hmm, Yang atau- kedua itu sangat tergantung dari ahli yang periksa. Subjektivitas tinggi. Iya, udah gitu tergantung situasinya. Kalau situasinya misalnya kalau bisa dia ketahuan bahwa dia pelakunya itu hukumannya berat, dia kan ketakutan. Ketakutan tuh bisa membuat dia jadi positif, Frankie. Hmm, Sebaliknya kalau dia orangnya psikopat hmm, yang berbuat salah tapi dia nggak merasa salah, itu juga bisa jadi negatif. Jadi faktor akurasinya itu dipertanyakan karena kenapa? Karena dia bisa rentan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Dan satu, itu salah alat. Alat itu mendeteksi stres, bukan mendeteksi bohong. Gitu loh. Karena dia bilang kriteria bohong itu sebenarnya secara ilmiah tuh tidak ada. Jadi kalau selama lo ikut tes itu dan kita tidak nggak stres, hasilnya negatif pasti. Kalau stres hasilnya positif. Padahal Sial stresnya berarti ya. bisa karena takut, bisa karena masalah trauma masa lalu mungkin Bisa pernah karena ditangkap habis polisi. diomelin sama istri, Dok. Oh, bisa faktor kejiwaan. Dan kalau perempuan juga bisa faktor hormon juga dan segala macam. Lagi mau periode Nah, mens ya. jadi begitu. Nah, sekarang jadi pertanyaannya begini. Sampai sekarang dipakai nggak? Di dunia? Saya kalau memperhatikan itu masih ada dipakai. Masih. Tapi problemnya kayak tadi tuh. Kita nggak bisa bergantung sama alat ini. Jadi alat ini kalau menurut saya ya, pakai aja. Tapi jangan dijadikan suatu kesimpulan mutlak gitu kan. Nah, jadi mereka cari ini ya. Nah, itu ada ini diminta rekomendasikan itu kan masalah psikologis kan soal stres kan. Jadi American Psychologist Association. Jadi perhimpunan ahli-ahli psikologi. Itu disuruh ditanya rekomendasinya apa nih soal poligraf. Apa dia bilang? Alat itu adalah bukan alat yang akurat untuk mendeteksi kebohongan. Bukan alat yang akurat. Jadi artinya ya itu boleh sih dipakai, tetapi itu bukan, nggak boleh dinyatakan sebagai satu-satunya alat bukti untuk menyatakan orang salah apa enggak. Karena tidak akurat. Harus ada yang lain. Terus jadi kemudian dia bilang begini, ada satu lagi National Institute of Science di Amerika, ditanya juga apa pandangannya. Dia bilang banyak kasus-kasus yang diperiksa. Jadi dia melakukan review dari orang laporin kasusnya begini. Dari review itu dia bilang ternyata menurut hasil penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, akurasinya itu tidak bisa dipercaya. Karena kenapa? Seringkali dia salah diagnostik. Seringkali salah diagnostik. Jadi apa? Nah makanya atas dasar itu di Amerika sendiri sekarang mereka itu bisa dipakai untuk kasus-kasus tertentu kalau mereka mau untuk pemeriksaan ya oleh polisi. Tetapi kalau di pengadilan kebanyakan tidak bisa dipakai sebagai bukti. Jadi di negara-negara itu seperti itu. Jadi ada banyak negara bagian Amerika, sebagian besar itu tidak bisa memakai itu untuk menyatakan orang salah apa enggak. Jadi itu dianggapnya sama pengadilan Amerika mungkin itu satu jalan aja sih pihak penyidik ya, Dok ya, untuk mendapatkan satu hasil. Tapi itu jangan dipakai buat pembuktian. Nah, sekarang kalau di negara yang paling dekat dari kita lah Singapura, itu juga mereka sama rekomendasi. Jadi artinya untuk kejadian-kejadian atau pemeriksaan oleh kepolisian itu masih kadang-kadang masih dipakai. Dipakai untuk interogasi dan segala macam, tetapi di pengadilan itu biasanya itu tidak diterima. Tapi di Amerika sekalipun ya, di banyak negara itu kalau untuk masalah sipil bukan pidana itu masih bisa dipakai, Frankie. Misalnya di perusahaan ada pegawai nyolong, lu nyolong apa enggak gitu. Itu bisa dipakai alatnya. Dan jangan salah, alat itu harus dibeli, Frankie. Mahal. Dibilang mahal sekali enggak, tetapi alat itu lumayan mahal. Tetapi ada orang kecurigaannya begini, dia bilang efektivitas sekian persen, dia baru tahu yang benernya yang mana gitu kan, Mbak. Jadi patokan positifnya atau benar enggak aja dari mana enggak tahu. Tapi itu kebanyakan dari perusahaan klaimnya.
bukan dari kasus nyata. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu untuk penerimaan pegawai itu kadang-kadang masih di ini. Jadi mereka mau nerima pegawai itu yang barangkali tanggung jawabnya besar. Nah itu dites orang ini suka Bisa bohong nggak? tersinggung loh, Dok. Ya iya, tetapi Enak aja gue mau jadi pegawai kok dites kebohongan gitu ya. nggak itu kecenderungan. Kalau sekarang sih mungkin ada cara lain lah, MMPI misalnya, jadi pemeriksaan psikologis itu ya. Kalau sekarang mah gampang, Dok. Kamu referensinya siapa? Nah itu lain lagi. Itu karena Konoha lah. Tapi itu untuk penerimaan pegawai bisa. Terus untuk penerimaan itu kalau di Amerika itu kadang-kadang dipakai juga untuk penerimaan untuk orang jadi masuk ke FBI dan segala macam gitu-gitu. Kadang-kadang itu dipakai. Tapi cuman sekedar seperti itu gitu loh. Walaupun dengan cara seperti itu ternyata di Amerika seringkali kebobolan. Dia terima spy menurut dia oke, ternyata dia double gitu. Tapi saya ngelihatnya kalau memang dipakainya buat pembuktian kejahatan nih, Dok, masih lebih tenang. Karena apa? Itu tidak menghukum orang dengan alat itu. Ya kan? Ya. Itu kan cuma mikirin masa depan akan jadi lebih baik atau tidak lebih baik. Tapi kalau untuk di pembuktian kejahatan itu bisa habis masa depan orang gitu kan? Ya justru itu. Nah sekarang pertanyaannya begini, Franky. Itu di hampir sebagian besar negara seperti itu. Dan kalau dari segi kedokteran forensik itu dianggap itu sebagai termasuk salah satu di textbook forensik ada poligraf. Tapi kalau disebut itu apakah ilmiah apa enggak? Karena kalau itu kan bilang kalau penyidikan polisi itu harus bersifat ilmiah, saintifik. Itu ilmiah apa enggak kalau menurut kamu? Karena itu dibilang kan ada grafiknya. Kalau menurut saya sih cukup ilmiah tapi nggak ilmiah banget. Jadi ya. Itu namanya kalau itu ada istilahnya, Franky. Apa tuh? Pseudoscience atau fake science. Science palsu. Di Indonesia ada nggak tempat belajarnya, Dok? Belajarnya di luar, Franky. Luar negeri. Luar negeri lah. Di sini coba belajar di mana? Nah, sekarang masalahnya pertanyaannya begini. Di negara Indonesia berlaku nggak itu? Seperti apa aturannya? Tadi saya ngomong Amerika, ngomong Singapura. Di berbagai macam negara kebanyakan seperti itu. Jadi untuk interogasi polisi oke, tetapi kalau untuk dipakai sebagai salah satu alat bukti kagak gitu loh. Indonesia ngikut-ngikut aja kan nggak apa-apa, Dok? Loh enggak, tapi ikut yang mana? Ikut yang tadi, yang si Amerika sama Singapura. Enggak, si Amerika sendiri tuh bisa dipakai, bisa enggak. Amerika kan ada negara-negara bagian, ada bagian yang masih bisa terima, dia enggak. Ada beberapa negara bagian yang diterima hanya khusus untuk kejahatan yang sangat-sangat parah lah, misalnya seperti kejahatan seksual, apa gitu. Indonesia gimana? Gimana, Dok? Ya menurut kamu? Dipakai? Masih dipakai justru. Ada instruksi Kapolri nomor 10 tahun 2009. Instruksi Kapolri yang mengatakan 2009. Sampai sekarang belum direvisi. Dicabut ya? Belum. Itu bilang bahwa pemeriksaan itu ada termasuk salah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslap 4. Setelah laboratorium forensik dilakukan oleh ahlinya, dikerjain, tapi yang harus melakukan tuh adalah lapor atau kepolisian kewilayahan. Ada itu sampai sekarang masih berlaku. That's why itu di Indonesia masih ada. Walaupun kayak tadi tidak akurat banget, subjektivitas juga ada. Ya, tapi masalahnya mereka mengakui itu 93%. Nah sekarang masalahnya itu kenyataannya bisa dipakai nggak di pengadilan, diterima nggak dibawa ke pengadilan, masalahnya itu loh. Saya pernah dengar kalau nggak salah di salah satu kasus ya nggak dipakai, nggak bisa. Tergantung hakimnya, Franky. Oh tergantung hakim. Wah celaka nih. Artinya subjektivitasnya tadi pertama dari si orang ahli poligrafnya, kedua dari hakimnya. Ini kan. Dan satu lagi orang yang sedang ditesnya. Kalau orang yang stres kan jadi ada syaratnya. Syaratnya untuk bisa dites itu. Pertama, ada institusi yang meminta. Institusi yang meminta pemeriksaan itu. Kemudian orangnya harus sudah dewasa, anak-anak nggak bisa. Bukan perempuan yang sedang hamil atau mens, karena itu pengaruh hormon. Harus artinya ada yang diperiksanya, terperiksanya nih, Dok ya. Harus dia
dalam kondisi sehat jasmani rohani. Itu ada surat keterangan dari dokter atau dari psikolog. Dan dia dalam keadaan tidak tertekan. Nah, yang terakhir Tapi- ini kan repot, Dok. Nah iya itu. Nah sekarang masalahnya itu nggak tahu dia tertekan apa enggak, kan ngakunya nggak tertekan. Ya. Tapi begitu dia diperiksa, masalahnya bisa dijadikan alat bukti nggak di pengadilan? Enggak, Dok. Ada ininya bisa diakalin hasil pemeriksaan itu. Kalau sekarang alat bukti di pengadilan itu adalah elektronik, Frankie. Oh, Ini kan dimasukin. gambaran elektronik dianggap alat bukti elektronik satu. Bisa juga diminta si ahli poligraf itu. Jadi misalnya seorang terperiksa nih, Dok, diperiksa sama saya. Pada waktu di pengadilan, hakim meminta pendapat dari dokter Jaya sesama ahli poligraf. Ya. Bisa gitu. Atau Ini keterangan ahli. memang seperti itu. Ya boleh seperti itu. Nah, jadi keterangan ahli kan. Terus Jadi si ahli itu, Dok, dia latar belakangnya ada tertentu nggak sih? Bisa seorang dokter atau enggak ada sekolahnya, Frank. Nggak, Ahli poligraf. sebelum persyaratan. Enggak ada. Jadi lulusan nggak sekolah juga boleh ya, asal dia mampu gitu ya. Oke, terus Dok, yang tadi, Dok, masalah untuk yang tadi. Ya jadi ya kondisinya kayak begitu. Cuman masalahnya begini. Sekarang jadi apa kiatnya? Kalau kita sih nggak tahu ya. Ya sekali waktu barangkali kalau kita kejeblos, kita difitnah orang atau apa, terus kita diminta suruh poligraf. Kan jadi serba salah, Frankie. Kalau dia tolak, lo takut lo ketahuan bohong ya gitu kan. Dan begitu yang tadi saya bilang, saya pernah mendengar dari satu, saya nggak tahu ya, di Indonesia atau Konoha atau di negara lain ya, apa cuma nonton di film ya, seorang terperiksa itu karena si pemeriksanya itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia punya harapan, Dok ya, diperiksa ulang sampai dia harus seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Kalau orang udah pernah diperiksa poligraf, terus supaya dia jadi terbiasa, alat itu kan bisa dibeli. Ya, Dia latihan. Bisa nggak latihan untuk supaya dia nggak ketahuan bohong? bisa. Bisa dilatih. Makanya tadi saya bilang, Nah, satu lagi. ahli yoga seandainya aja bisa, Dok. Periksa poligraf. Dibikin misalnya, kita nggak tahu lah suasananya jadi nggak enak. Penuh dengan dia terintimidasi secara mental. Ya, Dia secara ngomong-ngomong secara bisa jadi- syarat udah nggak memenuhi itu ya. Ya. Ya tapi mana kita tahu? Ya, nggak bisa ketahuan. Dia nggak bisa ngomong gitu ya. Ya. Nah, Misalnya kalau dia ngomong tidak sesuai dengan itu, tiba-tiba rasanya ini ada listrik nih jalan di terus misalnya. Kita tidak tahu, tetapi Iya. masalahnya ada banyak faktor subjektif itu yang membuat itu tuh secara ilmiah itu tidak. Jadi banyak negara sampai sekarang tuh menolak itu. Menolak pemakaian itu untuk jadi tidak boleh semata-mata itu. untuk pembuktian. Tapi sebagai suatu cara metode untuk gitu. Tetapi salah satu itu memang gitu. Karena posisinya memang lain kalau antara penyidik yang nyari-nyari kesalahan orang dengan si orang ini kan dia punya defense. Nah sekarang sekali waktu kita tuh diminta untuk tes itu. Apa kiatnya supaya bisa lulus? Lulusan kita dinyatakan tidak berbohong. Kan kalau lulus itu artinya lo tidak bohong. Tidak ada perubahan graf yang istilahnya mental-mental deh ya. Nah, apa nasihatnya kalau ada orang nih, wah gue mau dites ke ini nih, gimana Bohong nasihatnya? aja semuanya terus, Dok. Enggak, salah. Yang pertama katanya, jadi ada tiga kiat nih, Frankie. Kalau kitanya sendiri yang jadi orang yang mau diperiksa nih ya, kita mesti yakinkan di kepala kita bahwa itu adalah bohong sebenarnya. Itu adalah nonsense katanya. Bahwa itu adalah fake science. Jadi lu nggak bisa dideteksi sebenarnya lu bohong apa enggak. Jadi kayak tadi kan saya punya pemikiran, ditanya, Frankie kamu laki apa perempuan? Sorry, kan biasanya cuma satu, iya apa enggak, Dok ya? Frankie kamu laki-laki? Tidak. Kamu sekarang ada kumis apa enggak? Tidak. Nanti lama-lama tuh error tuh, Dok, kalau menurut saya tuh, Dok. Nah iya itu kan salah satu cara mendeteksi itu adalah dia diulang-ulang bolak-balik pertanyaannya yang kontradiktif dan segala macam.
Jadi sekarang kita sendiri mesti yakin bahwa sebenarnya saya mau bohong apa enggak, lu nggak bisa tahu sebenarnya. Tapi kalau saya ngomong gitu, kalau samping saya pemeriksa yang kejam digaplok ya dok ya. Nggak boleh. Suasana mesti enak, bakunya enak sekali. Jadi pertama kita tuh sendiri tuh jangan ketakutan sendiri bahwa gue bakal ketahuan nih. Karena itu adalah kalau kita sendiri ketakutan, kita merasa bahwa gue bisa ketahuan nih kalau gue bohong. Itu kita pasti ngomongnya ngawur. Ketakutan nggak perlu ketahuan gitu kan. Ya. Nah kita pasti ngomong ngawur sehingga kita ada cenderung yang jadi positif nanti. Itu yang jadi yang pertama. Yang kedua sarannya adalah ngomongnya jujur, Regi. Harus jujur apa adanya. Jangan misalnya kamu laki, kamu perempuan ya. Iya. Tidak, ya gitu. Nah, mesti jujur, Regi. Karena kamu jujur, dia tahu. Karena itu yang data-data diverifikasi itu data-data yang memang udah pasti lu nggak bisa bohong gitu loh. Kalau dengan cara terbalik nih dok, negatifnya, arti begitu, Frankie kamu perempuan ya? Iya. Alat ada mencatat ini. Lama-lama dia bingung, ini yang bohong yang mana gitu kan? Nggak jelas nih. Enggak, tapi itu hanya bisa terjadi kalau yang pertama tuh kita nggak yakin. Pokoknya alat ini nggak bisa deteksi gue deh gitu loh. Tapi mesti ngomongnya jujur, Rengi. Jadi kembali sama tadi. Kalau kamu nggak jujur pasti inkonsisten. Jadi yang dideteksi oleh alat itu adalah konsistensi. Konsisten ngomong gitu tuh. Kalau konsisten ya kita benar gitu. Jadi bukan soal. Tapi ketakutan itu membuat kita jadi tidak konsisten. Iya. Nah yang ketiga yang mesti diingat. Kalau kayak gituan biasanya tuh kan dari kalau orang dites gitu. Dia itu pasti di dalam dunia ini, di dalam dunia politik juga sama ya Frankie ya. Itu ada good cop, bad cop. Good cop, bad cop itu sama-sama cop. Artinya gini, kalau kita diperiksa sama polisi ada dua. Satu itu pasti galak sama kita. Oh bohong, gua kemplang lo misalnya begitu. Itu bad copnya. Tapi nanti pasti di situ ada juga good cop. Udahlah, pokoknya kamu ngomong aja yang sejujur-jujurnya gini-gini. Nanti kalau kayak gitu kan nanti hukumannya dikurangi gitu. Begitu kita ngomong jujur, itu belum sesuai. Nah itu dia. Jadi itu salah satu tadi yang kamu ngomong bahwa si pemeriksa itu bisa dengan tujuan akhirnya dia ngegiring kita supaya kita mengakui sesuatu yang tidak kita lakukan. Nggak sesuai harapan dia, balik lagi. Iya. Nah jadi patokan ketiga adalah jangan pertanya sama pemeriksa, jangan percaya sama pemeriksa. Dia mau baik mau jahat itu tetap aja dia bukan teman lo gitu loh. Pemeriksa gitu ya. Pemeriksa. Jadi gitu, jangan suka bohong maksudnya. Maksudnya itu kiatnya seperti itu. Ada beberapa orang yang ngomong. Tapi kalau kita yakin bahwa apapun yang kita omong situ itu nggak bisa dibawa ke pengadilan, nggak bisa ya? Nggak. Itu mostly begitu. Tetapi kalau di Indonesia itu ada bisa diakal-akalin dengan cara itu dijadiin satu keterangan ahli. Nah dok, ini kebetulan kan kita baca masalah kebohongan sama kita bahas masalah hukumnya nih dok. Kalau seorang terperiksa nih dok, ternyata lie detektornya itu menunjukkan hal yang menguntungkan buat dia. Tapi itu tidak dimajukan sebagai alat bukti sama pemeriksa atau penyidik. Salah satu yang rada-rada aneh nih di Singapura, kalau dia menguntungkan itu dipakai di pengadilan lagi. Menguntungkan terdakwa, pemeriksa ya, itu bisa dipakai. Ya walaupun si hakim tuh punya kebebasan untuk pakai apa enggak gitu loh. Nah sekarang ini KUHAP kita itu menganut kekuasaan hakim yang lebih besar. Jadi artinya terserah hakimnya mau percaya apa enggak. Tapi itu kan jadi cilaka kalau hakimnya tidak netral kan. Tapi secara forensik saya cuma ngomong bahwa secara forensik dan secara jadi itu kan termasuk keahlian forensik kan, psikologi forensik ya. Yang namanya lie detector itu adalah sesuatu yang pseudoscience, jadi tidak ilmiah sebenarnya. Jadi artinya ya susah untuk diterima karena dia salah diagnosis. Yang diagnosis itu adalah stres. Efek stres terhadap perubahan badan kita.
bukan kebohongan. Kebohongan itu sendiri tidak bisa deteksi karena kalau orang yang namanya psikopat itu dia nggak bisa kita deteksi, dia selalu jadinya negatif. Dia berbohong pun lo nggak bakal tahu gitu. Dia udah tenang aja istilahnya. Tapi yang justru masalah adalah banyak orang yang sebenarnya stresan, dibilang mau periksa gitu, waduh kalau gua gini gua salah, gua nanti dihukum begitu. Nah itu malah jadi positif, Franky. Jadi positif palsu itu banyak sekali terjadi dibandingkan yang negatif palsu. Tapi pribadi Dokter Jaya sendiri, kenapa alat ini nggak ditinggalin aja gitu? Ya ada yang jual. Oh belum habis stoknya? Ada yang jual satu. Yang kedua, ya masalahnya kan aturan negara. Seperti kayak di Indonesia, instruksi Kapolri-nya itu kan nggak pernah dicabut sampai sekarang. Masih dipakai dan itu dianggap masih tetap menguntungkan gitu. Dianggap sebagai ilmiah. Itu dianggap sebagai ilmiah. Tapi kalau kita baca ya literatur forensik itu dia bilang enggak, itu pseudoscience. Ya, repot juga ya. Jadi artinya satu hal yang dulunya mungkin dianggap satu hal yang sangat membantu ya. Sekarang bergeser tuh cara pandangnya. Tapi itu kita dalam sejarah peradaban manusia, memang kita pernah bikin salah. Di antara lain dulu zaman dulu itu ada orang bilang dia penjahat apa enggak bisa dilihat dari bentuk mukanya, muka begininya muka penjahat gitu loh. Dan orang bisa dihukum gara-gara mukanya, Franky. Kejadian yang kemarin juga begitu, Dok. Hah? Contohnya? Ya kan? Yang sampai rame tuh kasusnya tuh, aduh. Cuman gara-gara ya saya lihatnya jadi lucu gitu kan. Masa satu hal penghukuman cuman gara-gara kayak gitu doang. Harusnya kan harus kalau hukumannya itu harus teplok. Ya kan? Ya. Ya itu kalau udah mutlak itu pasti nggak hukumnya pun enak. Enggak, Gitu. tapi orang kadang-kadang susah juga kita menghindari itu, Frank. Kadang-kadang bilang gitu, tampangnya sih dia memang tampang penjahat, kayaknya dia memang membohong gitu. Kadang-kadang kita mengadjust orang hanya berdasarkan penampilan. Kasian loh, Dok, yang kayak gitu. Ya, Serius, yang banyak orang yang saya perhatiin ya, akhirnya nasibnya itu karena tampang. Ya. Ya kan? Contoh, Dokter Jaya tahu Rock Hudson kan ya? Pekerjaan awalnya apa? Burt Reynolds. Pekerjaannya apa? Betul. Supir truk, Dok. Hmm. Karena tampangnya keren, dia bisa jadi bintang film ngetop. Nah, tapi banyak orang yang, mohon maaf ya, penampilannya tampangnya tuh kemudian memang tampangnya udah keras gitu kan. Orang selalu beranggapan bahwa dia orangnya orang kasar aja, padahal Enggak, tapi bisa jadi bintang film, tapi jadi penjahat, Frank. Enggak, tapi itu namanya stereotip. Jadi katanya juga di dalam rumah tangga juga di itu ada begitu, Franky. Jadi atau di sekolah anak yang mukanya tidak bagus itu cenderung disalahin daripada anak yang mukanya bagus. Jadi lebih permisif gitu orang. Yang tiap hari saya alamin siapa tahu kan, Dok? Apa? Miko sama Mola. Miko sama Mola kalau lihat tampangnya apa, Dok? Ngeri kan? Ya ampun tuh anak-anak Miko sama Mola. Kalau ketemu orang mah udah kayak anak kecil banget, dielus-elus gitu, senengnya bukan main. Jadi kalau ketemu, kayak tadi pagi kan saya ajak lari tuh. Saya bukan ajak lari sih, saya pakai sepeda listrik, dia yang lari gitu kan. Begitu ngeliatin orang pada nyingkir. Terus ada orang satu, ini Miko katanya nih ketemu, dielus-elus gitu kan. Mukanya tampang serigala. Tapi hati ayam nih katanya. Gitu. Nah, itu yang kayak gitu kan kesian, Dok, orang-orang yang punya penampilannya apa namanya, mukanya kurang ramah ya, Dok ya. Terus dijudge jadi penjahat. Makanya sekarang ada ungkapan jangan ngelihat buku dari sampulnya katanya, Dok. Lihat dari apanya, Dok? Justru gara-gara gitu dikasih sampul yang bagus, Franky, supaya bagus. Lihat dari harganya, Dok. Oke ya, jadi ya,
dokter nggak setuju ya bahwa yang kayak Nggak, gitu bukan ya? soal setuju nggak setuju. Saya ngomong dari fakta dari forensik itu sebenarnya posisinya tuh di mana. Karena sekarang ya itu memang masih dipakai, tetapi ya dipakai ya sembo ya jangan dijadiin suatu alat yang bisa menghukum orang gara-gara itu gitu. Karena itu sebenarnya deteksinya deteksi yang salah. Jadi deteksi terhadap stres itu. Ya makanya saya bilang saya lebih setuju kalau alat ini dipakai untuk satu hal yang lebih positif, penerimaan pegawai, Ya. ya. Jangan yang menentukan masa depan dia bersalah atau nggak bersalah, itu bahaya, Terlalu berat. terlalu berat. Tapi kalau kita kan nggak tahu nih, contoh nih dok ya, ini ya kalau kita lagi terima pegawai nih dok ya, pokoknya orang-orang tuh sanggup melakukan kebohongan apapun, yang penting dia diterima. Percaya nggak? Nanti pada saat udah keterima, terserah deh, saya mau dikeluarin apa enggak, yang penting sudah keterima dulu. Termasuk pendaftaran sekolah yang tadi ngomong-ngomong ya. Hah? Termasuk pendaftaran sekolah. Mau daftarin anaknya sekolah dia pakai pakai bajai. Iya. Ya itulah. Supaya sumbangannya jadi kan lebih murah. ada ya itu udah sering tuh dok. Kan kalau memang kalau di sekolah Katolik itu kan ada satu batasan minimal. Batasan minimal uang masuk uang gedung ya dok ya. Uang gedung itu kan ya artinya untuk kalangan tertentu memang berat, tapi untuk kalangan-kalangan tertentu itu harusnya satu hal yang biasa. Sehingga POMG ya kalau nggak salah, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru ya, itu seringkali rada jutek karena sering dibohongin. Orangnya kaya, mampu nyumbang segitu, tapi belaga miskin. Jadi akhirnya yang orang-orang yang nggak mampu tadi dok, yang kurang bisa untuk itu, artinya segitu angkanya cukup berat, dianggapnya bohong. Mesti pakai lie detector tuh. Nah yang kayak gini lie detector harusnya perlu. Begitu dia bilang, wah saya tidak mampu untuk bayar uang gedung nih sekian. Mau kamu, jurus keduanya apa? Kita taruhan yuk. Kalau kamu lolos, kamu boleh dapat keringanan. Tapi kalau nggak lolos, saya kasih murid ke tempat murid lain ya. Nah, pasti nggak berani dok. Diancam kayak gitu nggak perlu pakai lie detector tuh. Ada kiat nomor 1, Frankie. Anggap itu facts, fake. nggak bisa dipercaya. Jadi kita ngomongnya asal ya. Tapi lie detector yang pertama kali muncul di mana dok? Di Amerika itu namanya si Louis Mackenzie. Bukan dok. Poligraf. Nabi Sulaiman. Oh, Nggak bisa dibohongin dia. Itu cukup diancam aja. Ini anak mau saya belah. Langsung jujur. itu cuma berlaku sekali, Frankie. Kedua kali ada kejadian gitu orangnya bohong dua-duanya. Main jorok-jorokan deh. Ya udah, kasih dia aja, kasih dia. Bingung dia, mesti cari jurus baru lagi. Oke dok, jadi artinya di sini ya si lie detector ini tetap ada dijual. Sampai sekarang pun masih dijual, Frankie. Hak ciptanya siapa yang pegang dok? Negara mana? Ada Amerika lah. Masih Amerika. Ya, yang alat pertama sih Mackenzie itu ya, tapi yang akan dianggap sebagai bapaknya itu si Moulton. William Moulton namanya. Dia itu yang dianggap sebagai bapak itu karena dia mengarang buku tahun 1938, mengarang buku lie detector test. Ada bukunya, Frankie, ada literaturnya. Nah, itu yang sampai sekarang masih dipakai. Pekerjaan jadi lie detector gitu, Dok. Ya di kepolisian Duitnya enak nggak? Yang nggak tahu lah, tetapi pasti ada namanya keahlian. Ya, kalau nggak enak kan nggak balik modal, ntar sekolahnya tinggi-tinggi, terus kemudian jarang lagi dapat duitnya. Nggak, tapi itu sampai sekarang masih dipakai sebagai tool, Frankie. Tool untuk interogasi orang. Walaupun istilahnya kayak tadi. Ya, cuman penempatannya itu harus jangan dijadikan sesuatu yang utama itu. Setuju. Oke dok, jadi menurut Dokter Jaya akan ada pengembangan baru nggak untuk lie detector ini dok? Enggak lah, kalau kayaknya sih sampai sekarang sih cuman udah sampai mentok di situ. 1939 itu yang ditambahin itu deteksi keringat. Jadi dianggap kalau orang berbohong ada keluar keringat sedikit, dan di situ adanya natrium yang keluar itu membuat konduktivitas listriknya berubah. Itu bisa terdeteksi tuh kelihatannya. Jadi ditinggiin amplitudonya aja. Kelihatan, oh dia keringetan nih, berarti bohong gitu loh. Ya.
Ya mudah-mudahan lah dok ya, untuk yang si lie detector ini nggak makan korban lagi dok. Ya sampai kalau nggak salah kan kasusnya di Amerika yang masalah siapa artis ngebunuh, dituduh ngebunuh istrinya kan, sampai diragukan lie detectornya. Terus sebenarnya kalau mau itu masih bisa dipakai untuk kasus X-File itu, Mas. Epstein file itu Oh, masih dipakai. Itu yang bohong-bohong banyak tuh pergi. ternyata yang bohongnya ngarang ceritanya dok. Oke dok, jadi ini ya kita jadi lebih ngerti ya dok ya untuk masalah bahwa orang bohong itu ternyata bisa juga kepaksa. Iya. Ya, kayak tadi. Jadi dokternya tadi belum bayar taruhan sama saya dok. Kalah lah saya. Kalah ya dok ya. Ya udah pakai ntar buat makan songpa aja dok. Enggak, tapi sekarang gini, saya mau nanya nih. Kenapa orang berbohong lagi? Ada satu tujuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Bukan. Diajarin, Renge. Hah? Diajarin di rumah. Yang ngajarin siapa? Orang tua. Kan orang tua bilang, jadi orang mesti jujur, mesti jujur. Begitu dicariin sama orang yang nagih utang, langsung bilang anak, bilang bapak nggak ada katanya. Gitu loh. Anaknya diajari bohong, Renge. Padahal dia bilang nggak boleh bohong. Tapi begitu yang tukang tagihnya datang, kata bapak saya, disuruh kasih tahu bapak kagak ada gitu. Jadi dia benar itu dok. Enggak, tapi maksudnya gini. Dua-dua amanatnya disampaikan dengan baik. Itu satu, diajari di rumah. Yang kedua, orang itu kan selalu mau menyelamatkan diri. Itu naluri alamnya Alam lah. semua kan. Nah sekarang kalau kamu jujur, kamu dihukum. Kalau nggak jujur, kamu nggak dihukum. Kamu lagi main bola nih di sekolah. Gaprak kaki orang. Duk, tendang bola, kaca pecah, ruang kelas pecah kacanya. Kan yang main bola ada 11 orang, 11 kali 2. Siapa yang pecahin kaca? Kalau kamu ngaku, kamu dihukum, suruh ganti. Tapi kalau kamu nggak ngaku, Rame-rame dihukum. rame-rame dihukum atau nggak ada yang dihukum, Franky? Nggak tahu tuh bola dari mana gitu kan. Akhirnya orang itu belajar bohong. Karena diajarin. Kalau dia berbohong, dia selamat. Tidak berbohong, tidak selamat. Nah, itulah yang mengajarkan orang sehingga orang lebih banyak berbohong daripada nggak berbohong. Di kitab suci aja ngajarin bohong dok. Apa? Masalah Esau. Esau sama satu adiknya. Yakub. Supaya dapat pemberkatan dari orang tuanya, dari bapaknya, tangannya si Yakub yang mulus, pegang tangan saya lagi, langsung dikasih bulu domba. Jadi si Esau ya betul ya kalau saya. Itu diajarin bohong dari situ dok. Ya enggak, tapi maksudnya di dalam ini kadang-kadang yang seperti itu. Tapi yang harus kita rubah apa di mana, Franky? Mestinya itu dibalik dalam pendidikan. Dibalik. Jadi kalau anak ditanya siapa yang salah gini, dia ngaku saya apa yang salah, dia harus dipuji, harus dikasih hadiah. Habis itu dihukum. Dikasih hadiah. Kalau dia bohong, dia dihukum. Jadi anak itu tidak berani bohong. Tapi kadang-kadang bohong itu menyelamatkan. Nah itulah masalahnya. Jadi lie detector itu tidak berlaku, Franky, kalau itu pendidikannya benar. Ya. Oke dok. Jadi ya artinya ini lie detector itu seperti apa? Seperti satu alat. Tergantung kita mau pakainya gimana. Ya. Mau pakai benar jadi alat yang benar, mau pakai yang salah jadi alat yang salah nanti dok. Tapi ada kelompok orang lagi ya, yang kalau di lie detector itu lie detectornya error, rusak alatnya. Profesi apa? Pedagang. Bukan. Pedagang mah nggak terlalu sering bohong lah, bohong sekali-sekali. Politisi, Franky. Baru tanya, lo kenapa bohong? Kan politisi, kalau gua kagak janji-janji kan gua gak menang. Saya pikir kalau pedagang tuh tanya, bener loh, ini udah rugi jual segini nih. Modalnya aja nggak segitu. Tapi ya pedagang, ada pedagang yang positif lah. Tapi kalau politisi kebanyakan bohong. Nggak, tapi kalau pedagang tuh dia bohong begitu juga nggak pengaruhnya nggak banyak.
Oke dok, jadi ini ada hal lain dok mau ditambahin untuk masalah lie detector? Enggak. Jadi dokter Jaya sekarang untuk mencoba untuk jujur atau bohong? Jujur lah. Oh, Kan jujur, soalnya itunya bagian keduanya kan harus jujur, be Jujur, honest. jujur kacang hijau dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!